Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Abai Gorontalo P1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nursiata Ismail, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Wangarasi, Kecamatan Wangarasi, Kabupaten Kabupaten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak RI B1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250232. Pada hari ini Jumat 9 Mei tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran deep learning, materi hikmah salat dan zikir, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah sama-sama berdoa dipimpin oleh adik Julfa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran daripada adik-adik. Muhammad Azam, Muhammad Hibariansa, Hadir. Rizkianto, Hadir. Auliana Julfa, Hadir. Delviana. Hadir. Sekarang Ibu akan bertanya pada adik-adik, apa pengalaman adik-adik dalam melaksanakan sholat dan zikir selama ini? Ya, kan pernah melaksanakan sholat, melaksanakan zikir. Jadi apa pengalaman adik-adik dalam melaksanakan sholat maupun melaksanakan zikir? Coba mana yang tahu? Selama ini adik-adik melaksanakan sholat atau melaksanakan zikir, apa pengalaman adik-adik? Gadisa? Salah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Itu berarti pengalaman Gadisa dalam melaksanakan sholat itu. Tolong diulangi. Salah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Berarti sholat, bagaimana sholat? Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Coba diberikan aplaus untuk. Berarti selama ini pengalaman
dari adik Gadisa itu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan tercela. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni memahami makna, hikmah dan urgensi sholat dan zikir dalam kehidupan seseorang muslim. Itu yang pertama. Baru yang kedua, menganalisis bagaimana sholat dan zikir dapat memengaruhi perilaku dan kualitas hidup seseorang. Itu tujuan pembelajaran ya. Baru yang untuk materi pada pagi hari ini atau cakupan materi pada pagi hari ini yakni pengertian sholat dan zikir. Ini pengertian sholat dan zikir, kedudukan sholat, hikmah sholat dan zikir, bagaimana sholat dan zikir saling berkaitan. Baru yang berikut, Ibu akan memberikan motivasi kepada adik-adik. Salat itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, salat itu sangat penting bagi seorang muslim. Salat itu sangat wajib. Ya, sangat wajib. Yang sudah dewasa, yang sudah akil balik, itu baginya wajib untuk melaksanakan sholat. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Itu sebagai tugas kelompok. Kelompok 1 Gadisa, tulis di situ nama kelompok. Kelompok 2 Nura, kelompok 3 Fauzia. Ini ya, di sini ada gambar. Ada gambar. Ini tolong diamati, ini gambar ya. Tolong diamati. Baru di situ ada nomor 1. Apa yang kalian lihat atau amati dalam gambar tersebut? Ya. Apa yang kalian lihat, amati dalam gambar tersebut. Baru yang nomor 2, menurut kalian mengapa orang tersebut melakukan aktivitas tersebut dengan musuh? Baru yang ketiga, apa manfaat yang dirasakan oleh orang tersebut? Jadi tolong dijawab dulu ya. Diamati dulu ini gambar ini, nanti dijawab itu yang soal itu. Yang di atas terserah, yang di atas dengan yang di bawah. Dijawab sana, diamati gambar yang mendapat ini. Ya, diamati yang 2 gambar ini ya. Dan dijawab di sini soal. Aktivitas tersebut dengan musuh. Baru yang ketiga, apa manfaat yang dirasakan oleh orang tersebut? Ini soal amati itu lihat itu yang gambar ini. Apa yang kalian lihat, amati yang digambar. Berarti kita bersama itu. Lihat satu gambar ini orang yang satu yang digambar ini. Kalau sudah selesai yang ketiga itu menjadi nomor 4 ya. Nomor 4 itu pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat dan zikir. Yang kedua
kedudukan salat dan zikir. Baru yang ketiga, hikmah salat dan penjelasannya. Yang ketiga, hikmah zikir dan penjelasan. Bagaimana salat dan zikir saling berkaitan. Kalau tidak jelas soal pembahasan. Sekarang adik-adik akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok, ya. Ibu akan panggil kelompok 1 maju di depan, ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1, zikir dan sholat berjamaah. Nomor 2, karena diwajibkan dan mereka berusaha menjaga kesucian hati tubuh. Nomor 3, meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur. Nomor 4, ibadah wajib dalam Islam yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu, sedangkan zikir adalah bentuk mengingat Allah dengan mengucapkan
membacakan kalimat-kalimat tahjibah seperti tahfiz, tahmid, dan tahlil. Nomor 5. Kewajiban utama dan merupakan syarat penting untuk mendekatkan diri. Nomor 6. Menyegah perbuatan keji dan meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan derajat serta keimanan. Nomor 7. Mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketenangan batin dan menguatkan iman. Nomor 8. Sebagai dua praktik beribadah dan yang melengkapi satu sama lain dalam memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. 9. Meningkatkan ketakwaan, menjaga keseimbangan hati dan meraih keberkahan. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Mohon maaf dari kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berikan aplaus kepada yang berikut. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal 1. Apa yang kalian lihat atau amati dalam gambar video infografis tersebut? Orang yang sedang berzikir. Menurut kalian, mengapa orang tersebut melakukan aktivitas tersebut dengan khusyuk? Mereka memiliki martabat yang tinggi. Mereka cenderung melalaikan masalah di sekitarnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh orang tersebut? Mendapatkan pahala. Pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa untuk kebaikan, sedangkan sholat secara istilah adalah sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian zikir secara bahasa ingat, sedangkan istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan kepadanya. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, bahkan disebut sebagai tiang agama. Sholat merupakan kewajiban umat bagi setiap muslim yang menjadi fondasi penyangga terhadap agama Islam. 3. Hikmah sholat dan penjelasannya. 1. Menjaga perbuatan keji dan mungkar. Penjelasannya, sholat ketika dilakukan dengan khusus dan benar dapat menjadi benteng bagi seseorang dari perbuatan buruk. 2. Meningkatkan ketakwaan, kedekatan kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam dan menjadi sarana penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Membersihkan dosa. Sholat juga memiliki hikmah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. 7. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbanyak zikir, membaca Al-Quran serta menjaga akhlak, menghindari perbuatan yang dilarang. 2. Menciptakan ketenangan hati adalah dengan memperbanyak berzikir, berdoa dan menjaga hubungan dengan sesama. 3. Meningkatkan rasa syukur adalah mengucap terima kasih kepada orang lain. 8. Sholat dan zikir saling berkaitan. Sholat
pada amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. 9. Membuat orang lebih bersemangat dalam berusaha menenangkan hati dan meningkatkan kesabaran serta ketahanan dalam menghadapi manusia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terus kepada kelompok 2 yang disuruh amati di dalam gambar ini. Ini yang gambar yang pertama itu orang yang sedang berzikir. Ya, orang yang sedang berzikir. Baru yang berikut itu orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang baru yang berikut. Tadi sudah disampaikan pengertian daripada sholat. Ya, pengertian daripada sholat itu ada yang dari segi bahasa dan ada yang dari segi istilah. Ya, ada yang dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kalau yang dari segi bahasa itu diartikan sebagai apa? Doa. Ya, sebagai doa. Atau kalau yang dari segi istilah itu sholat sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dari segi istilah. Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tahu itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram ini bagaimana? Ya? Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sesudah takbiratul ihram kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada tahiyat sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, baru diakhiri dengan salam. Itu yang pengertian sholat dari segi istilah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang meningkatkan ketakwaan, kedekatan kepada Allah. Ya, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Ya, ketakwaan kepada Allah. Kalau kita sudah melaksanakan sholat berarti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Baru yang berikut, yang ketiga apa? Membersihkan dosa. Membersihkan dosa. Ya, apabila kita banyak melakukan dosa, jadi dengan jalan kita melaksanakan sholat berarti akan terhapus itu dosa yang kita laksanakan. Baru yang berikut hikmah zikir. Yang hikmah zikir itu apa? Hikmah zikir Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada zikir, membaca Al-Quran. gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti kita membaca Al-Quran, memperbanyak zikir. Ini yang memperbanyak zikir, menjaga akhlak. Harus kita melaksanakan perbuatan yang baik.
mencari contoh-contoh implementasi nilai sholat dan zikir dalam kehidupan tokoh muslim atau kisah inspiratif. Ya, mencari contoh-contoh implementasi nilai sholat dan zikir dalam kehidupan tokoh muslim atau kisah inspiratif. Itu yang tokoh muslim itu contohnya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang contoh tokoh muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjadikan sebagai pondasi setiap aspek kehidupan. Baru yang berikut kisah inspiratif dari para sahabat dan tokoh Islam lainnya menunjukkan bagaimana salat dan zikir dapat memberikan ketenangan, kekuatan dan keberkahan dalam menghadapi tantangan hidup. Pelajaran yang berikutnya itu yakni praktek dan implementasi dalam kehidupan. Itu mengenai tata cara sholat yang benar, rukun syarat sunnah, baru usul dalam sholat, pengertian dan cara meraihnya. Lalu yang berikut bacaan-bacaan dalam sholat dan maknanya. Baru contoh zikir setelah salat dan zikir dalam berbagai kesempatan. Baru yang berikut implementasi nilai-nilai sholat, disiplin waktu, kebersihan, kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai zikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, bersyukur, sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang untuk pelajaran yang berikutnya. Jadi yang untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, Ibu sampaikan dulu di sini. Nanti insya Allah dilanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu dipimpin oleh adik Julfa. Teman-teman, sebelum kita ke mulai kita berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.